Pasti. Jadi memang kita saling membantu. Contoh ya kita sekarang ini pakai dua lightning ini, gitu kan, mungkin penonton nggak ada yang tahu ya soal ini kan gitu. Iya, ada sedikit getaran tapi alhamdulillah masih ini ya, kita berdoakan. Wakendi, wawancara bareng Candy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wakendi. Setelah beratus-ratus purnama, Wakendi tidak tayang karena kesibukan dan 5 atau 7 hal. Bukan 1 dan 2 hal, tapi 5 dan 7 hal. Saya biasanya menyebutnya seperti itu. Nah, teman-teman yang sudah kangen banget dengan Wakendi, ini adalah Wakendi spesial karena kita sedang berada di posko pengungsian dan posko relawan NU Peduli di lokasi terdampak bencana gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Kalau teman-teman menonton YouTube-nya NU Online, tentu saja banyak sekali konten-konten, laporan-laporan, pemberitaan, kegiatan NU dan juga situasi masyarakat di lokasi terdampak gempa bumi Cianjur di Jawa Barat ini. Nah, siapakah yang ada di belakangnya? Salah satunya adalah ini, orangnya ada di samping saya. Perkenalkan dulu, mungkin namanya siapa, Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Aldi Rizky Khairuddin. Lama tinggal di Jawa, tapi sebenarnya rumah di Jakarta. Jadi sudah medok. Jadi ya sudah medok ya. Sudah medok menjadi Jawa Tengah ya. Iya, karena bahasa Jakartanya hilang. Jadi elunya udah susah. Saya selalu kalau bertemu Aldi ini selalu bilang, kamu asli beneran asli Jakarta gitu. Karena saking medoknya itu. Nah, Aldi ini bersama satu temannya lagi, yaitu kameramen yang sedang memegang itu, berangkat ke lokasi terdampak bencana ini untuk melaporkan dan membuat video ya. Betul. Bisa diceritakan nggak sejak awal persiapannya, kemudian mungkin dari instruksi dari NU Online seperti apa? Ya, sebenarnya Bang, jadi kita ketika ditugaskan waktu itu memang tanpa persiapan yang matang begitu. Jadi ya memang meskipun kami waktu itu sudah sempat ditelepon oleh manajer media sosial Ustadz Mundir bahwasanya kita akan diberangkatkan ke Cianjur waktu itu, tapi sempat tertahan karena kita memang belum tahu kondisi di sini, dan waktu itu sudah ada yang berangkat duluan, Mas Witno bersama dengan Mas Aru ya, dan fotografer dan penulis. Kita belum dikabari lebih lanjut, tapi hari ya H+2 setelah kejadian itu kemudian saya yang masih di Solo waktu itu terus dikasih tahu, ditelepon berangkat ya gitu. Wah, sempat kaget juga karena belum persiapan, tapi karena kita memang waktu itu sudah menyampaikan kalau ada panggilan dan ini karena tugasnya adalah misi kemanusiaan, saya insya Allah siap. Dan hari itu juga ditelepon siang sekira jam 12 sore itu sudah harus ada di Semarang. Artinya saya cuma punya waktu 1-2 jam untuk mempersiapkan kebutuhan saya, baju-baju, dan saya padahal tidak tahu keadaan di lokasi ini seperti apa, sehingga saya bawa seadanya. Kemudian saya segera bergegas untuk naik kendaraan. Waktu itu kami naik travel baru ke Semarang. Di Semarang juga baru sampai di lokasi studio itu, kemudian harus buru-buru ke PWNU. Jadi cukup crowded juga ya dari awal persiapan. Nah, yang diproduksi di sini itu seperti apa aja sih video-videonya gitu? Video-video yang diproduksi di lokasi kejadian itu kita banyaknya memang mengulas bagaimana masyarakat mengalami musibah. Pertama itu dulu. Kita mengambil angle bahwa ini adalah sebuah bencana yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar saja, tetapi ini bencana yang dirasakan oleh seluruh Indonesia begitu. Ketika salah satu bagian dari anggota tubuh kita misalkan itu kan tersakiti, luka, itu kan yang terasa adalah seluruh tubuh. Begitu juga itu yang kita produksi, berita-berita yang kita muat di dalam YouTube Online itu awalnya seperti itu. Kita mengambil angle bagaimana yang dirasakan masyarakat awal kejadian gempa bumi, data-data yang ada, berapa rumah yang rusak, berapa korban jiwa. Baru yang kedua adalah soal dakwah, di mana Nahdlatul Ulama sebagai organisasi muslim terbesar di Indonesia bahkan di dunia itu juga punya kepedulian melalui pengurus wilayahnya,
ada pengurus wilayah Jawa Tengah, ada pengurus wilayah daerah-daerah yang lain, yang mana ternyata Nahdlatul Ulama memiliki organisasi-organisasi yang bergerak secara masif, tersistem, dan kepeduliannya luar biasa. Itu terlihat sekali ya. Terlihat Begitu mungkin tim video tiba di sini, mereka sudah ada ya para relawan-relawan dari dan terus berdatangan sampai hari ini. Betul. Ini sudah hari keberapa? Ini kita sudah hari ketiga ya sejak kedatangan tadi. Sudah hari ketiga sejak kedatangan, karena waktu itu meskipun kita berangkat hari Rabu, otomatis kan kita sampai di lokasi kan hari Kamis, karena memang jarak antara Semarang ke Cianjur kan cukup jauh. Dan ketika itu kita melihat kita tidak bisa langsung ke lokasi, kita perlu ada yang namanya datang ke PCNU setempat untuk bahasa kita sowan lah ya, kita meminta arahan, kita harus bekerja bagaimana, karena kami juga bergabung tim video dengan tim relawan. Jadi kita mengerti betul bagaimana situasi dan kondisi relawan itu harus menata sedemikian rupa, mengatur sedemikian rupa agar nantinya gerakan relawan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga, dan juga nggak mengganggu justru. Ya, sejauh ini sudah berapa yang diproduksi dan tayang? Kalau mungkin bisa dibocorkan. Wah, boleh. Sejauh ini kita sudah ada 8 video yang diproduksi sejak beberapa hari ini, termasuk ada satu live yang cukup panjang. Ini pengalaman yang menurut saya luar biasa ketika live kita langsung mendatangi korban. Di situ kita pengungsian ya, itu. Pengungsian kita memang sebelumnya ya pasti meminta izin kalau kita akan mewawancara. Kita masuk, tapi untuk cerita itu murni kita baru mendengar ketika kita live. Dan disitulah kita menemukan cerita-cerita yang luar biasa. Karena ternyata yang kita ketahui bahwa ya memang terjadi gempa bumi, tapi di balik itu ada kisah-kisah yang ya sangat menyedihkan. Ada yang ketika kita datangi, ibunya itu bercerita bahwa ketika kejadian gempa berlangsung, yang di dalam rumah itu ada 3 orang. Yakni ibu itu, kemudian putrinya bersama cucunya, dan kamar terpisah. Sedangkan ketika itu siang hari itu kan waktu yang krusial untuk orang tidur begitulah ya. Ibu ini sedang mengaji. Tiba-tiba memang karena semua berjalan cepat, gemuruh terdengar, ibu itu terjebak, bangunan sudah runtuh, hanya satu-satunya akses adalah jendela. Jendela, dan juga itu dia harus merangkak. Ada juga yang memang sudah tertimpa betul itu, terhimpit, kemudian dibantu. Jadi itu mungkin menjadi salah satu hal yang mengesankan ya di antara liputan-liputan. Selama ini kan mungkin pernah liputan muktamar atau seminar-seminar gitu ya. Betul. Yang di gedung-gedung lah gitu. Kita sambil mengulik juga berarti ya ini. Ya. Santai-santai gitu ya maksudnya. Betul. Karena memang begini sebenarnya Bang. Ya karena berbagi kisah ya soal kita liputan media di dalam keadaan yang seperti ini, memang rasa sedih itu menular. Tapi kalau kita memang membawa rasa sedih itu terus kemudian teringat, malah justru dilihat oleh warga masyarakat juga ternyata mereka butuh semangat, butuh apa namanya ya memang keadaan sedih betul. Tapi kita di satu sisi juga harus menghibur masyarakat, kita harus ada trauma healing dan lain-lain. Iya, jadi kedatangan relawan kita mungkin mau tidak mau akhirnya menjadi bagian dari relawan ya, walaupun liputan gitu. Jadi membawa kalau bisa penghiburan ya, dengan senyum kita, dengan keramahan kita gitu, walaupun sebenarnya di dalam hati mungkin sedih gitu. Ada nggak hal mengesankan lagi selama liputan di sini? Ya, hal yang mungkin mengesankan. Ketika ke daerah benar-benar yang lokasi bencananya seperti apa gitu. Kalau saya ya, kalau dari segi tempat dan lokasi, memang kebetulan kan kita di lokasi ini memang yang lokasi parah secara bangunan. Tapi kalau untuk korban jiwa memang alhamdulillahnya ya ada 1-2. Tapi ya warga menyampaikan kita berhasil selamat Mas, karena memang ada jeda. Tapi memang ada daerah yang memang aksesnya itu susah, yang ketika gempa terjadi itu jeda itu tidak ada jeda untuk menyelamatkan diri. Gitu. Sehingga kalau di sini ya memang kesan-kesan yang timbul, kita berbaur dengan masyarakat, kita bisa berbaur, mengerti, karena kan coraknya beda ya antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat ya. Kemudian kita berbaur, mereka juga
welcome. Kita juga sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam kejadian-kejadian musibah, relawan dan yang sebagainya. Kita datang sebagai relawan, karena tadi sudah dijelaskan ya, kita tuh bagian dari relawan gitu. Kita ini di sini adalah untuk membantu dan memberdayakan masyarakat. Tujuannya bukan memanjakan. Betul. Artinya apa? Ketika kita datang, semua kebutuhan kita penuhi, kita yang melakukan, itu justru akan berdampak buruk kepada masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat seolah-olah sudah terpenuhi semua dengan keadaan kita. Jadi dikhawatirkan itu justru akan menjadi ketergantungan. Tetapi dengan kolaborasi, dengan pemberdayaan masyarakat, ketika kita membuat dapur umum, ya relawan buat dapur umum, di situ juga yang membuatkan makanan tidak hanya dari warga, tidak hanya dari relawan saja, tapi warga ikut berbaur. Kemudian sinergi antar relawan itu sendiri, itu menurut saya kesan yang luar biasa. Berkali-kali saya melaksanakan liputan dengan corak yang berbeda, ada liputan muktamar, pertemuan R20 dan yang lain sebagainya ya. Ini beda. Ini kondisi yang mana manusia diajarkan untuk memanusiakan manusia. Dari relawan sendiri internal, orang ini nggak pernah ketemu karena berbaur dari berbagai macam daerah dengan skill ya atau keahlian kompetensinya yang beda-beda. Mereka mampu berbaur, mampu koordinasi. Ini kalau koordinasi buruk sejak awal ya, ini mungkin sudah tidak bisa berjalan. Tapi karena ada koordinator posko, ada bagian manajemen posko, ada bagian pusat data informasi, ada bagian Bagana ya, Banser Tanah Bencana, ada yang bagian dapur umum, ada yang bagian evakuasi. Ini semua tertata. Malam kita harus mengobrol lagi secara dewasa, secara jujur harus menyampaikan. Kita melihat ya, media juga ikut briefing melihat bahwa di sini ada kekurangan ini hari ini. Mengapa kok misalkan tim kesehatan nampaknya memang harus ada yang berjaga begitu. Karena kan kita kan melihat terus kebutuhan masyarakat itu sehari itu apa. Ini yang menurut saya ini pelajaran hidup. Bahwa kita tidak hanya difikirkan untuk meliput saja, enggak. Kita di sini itu diajarkan untuk berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan orang baru, bekerja sama dengan orang baru, mau mengerti dengan orang baru, tidak merasa menang sendiri, bersikap dewasa. Satu makan ya enggak makan, satu kenyang ya kenyang, gitu. Satu lapar ya lapar. Itu artinya ya banyak lah menurut saya. Akhirnya mendapatkan pembelajaran hidup ya, itu yang mungkin berbeda dengan liputan-liputan lain gitu ya. Kalau persinggungan dengan relawan ini seperti apa? Kalau dari tim media seperti tadi tuh memang sebenarnya sudah disinggung, kita bekerja sama, saling mungkin memberi masukan ketika rapat dan sebagainya. Tapi di lapangan seperti apa sih? Apakah misalnya dirimu lagi syuting tiba-tiba ada kesulitan relawan, apakah ikut membawa-bawa sesuatunya yang sebenarnya itu tugas relawan, terus apakah mereka juga membantu membawakan kamera misalnya ketika kalian di medan yang sulit gitu, seperti apa mungkin? Pasti. Jadi memang kita saling membantu. Contoh ya kita sekarang ini pakai dua lighting ini, kan mungkin penonton nggak ada yang tahu ya soal ini kan gitu. Iya, ada sedikit getaran tapi alhamdulillah masih ini ya, kita berdoakan. Nah saja kita berharap mendoakan kami. Iya. Di sini sebenarnya situasi yang cukup kokoh, alhamdulillahnya, dan ya tapi tetap mengagetkan. Ya karena ini saya bercerita ini barusan mungkin kerasa ya begitu. 2 hari yang lalu kita itu kenceng, lebih kenceng dari yang barusan ini ya. 4,1 skala Richter itu tengah malam jam 2. Dan semua bangun dan saling membantu juga itu tadi ya. Jadi memang saling membangun. Memang nggak sampai terlelap semua karena memang semua terjaga ya. Tapi semua saling membantu, kita keluar dijaga, ditenangkan dan yang lain sebagainya. Dan di situ mungkin saya pernah juga situasi seperti ini waktu di Palu, dan itu cukup sering juga. Sampai saya tidur di pintu, teman-teman ada beberapa teman di depan, tapi mereka juga
mungkin mengkhawatirkan saya. Akhirnya mereka pada pindah yang ke pintu. Tahu-tahu mereka udah bukan di sebelah sini lagi, pintunya Udah sebelah pindah sini. lagi. Jadi mereka malah menjaga saya juga. Mungkin itu saling ingin menolong di antara kita ya, sesama betul. relawan di lapangan. Nah, tadi kita lanjutin yang Di yang sana di dulu sana. aja kali ya? Enggak apa-apa di sini. Di sini aja nggak apa ya? Saya deg-degan. Deg-degan karena memang ya sebenarnya udah tenang, cuma mungkin Iya. ya amannya kita berdiri saja. Iya. Takutnya karena dekat bangunan juga. Betul. Tadi kan disampaikan saling menyatu gitu dengan relawan, dengan kalian sebagai wartawan. Nah, kendala-kendala di sini itu seperti apa sih di Cianjur sendiri ketika kalian bergerak bersama relawan, membuat liputan dan sebagainya gitu? Kendala utama akses sebenarnya. Kendaraan, akses itu yang paling. Karena begini, karena meskipun kita membawa beberapa kendaraan ya, tentunya tapi kendaraan itu pasti semua memiliki kegunaan masing-masing, fungsinya masing-masing gitu. Sedangkan untuk akses media, kami memang untuk di liputan ini ya, kami tim pertama yang datang itu belum dibekali dengan kendaraan yang tercukupi. Sementara kalau memakai mobil, akses ke tempat-tempat warga itu yang sulit dijangkau ya itu susah. Harus pakai motor trail atau motor yang benar-benar kuat untuk bisa menjangkau itu. Iya. Dan yang bisa dijangkau oleh mobil pun ini ya, kalau kita tadi melihat tadi sore perjalanan sebenarnya 6 kilo tapi kita sampai 5 jam, bener nggak? Kita di bawah itu jam 12, tiba di sini hampir setengah 5. Mungkin karena saking padatnya ya warga yang ini. Apakah dari hari pertama juga seperti itu? Sama, sama, betul. Jarak yang sedemikian dekatnya, tapi dengan keadaan yang crowded, cukup crowded, orang mau memberi bantuan dan lain sebagainya, tapi membuat jalan ini semakin karena sudah sempit, ditambah lagi keadaan yang mobil banyak, orang juga rame, itu yang membuat kemudian salah satu kendala. Oke. Dan ini jadi terkait ke dalam produksi liputan, bagaimana mengantisipasi itu, karena kita juga harus buru-buru kan, supaya misalnya kayak kemarin situasi yang sholat Jumat, kalau kita sampai tayangnya hari Sabtu kan nggak lucu ya. Nah, jadi itu bagaimana tuh? Saya melihat itu cukup bagus gitu, sebuah contoh yang bagus karena tayang hari itu juga nggak jauh dari jam Jumatan. Betul. Memang biasanya kita ada sistem koordinasi untuk pembuatan video. Contoh ketika untungnya di sini kami dekat dengan penyambung internet. Ya salah satu penyedia provider begitulah yang towernya itu dekat sehingga sinyalnya bagus. Nah, antisipasi dari adanya video itu bisa cepat rilis itu bagaimana? Strateginya itu adalah dengan kami produksi di sini karena kami yang berangkat timnya hanya 2 orang, yang di kantor itu sudah siap mengolah. Sehingga informasi tidak, bahasa kita basi lah begitu. Tetapi langsung kami kirim, kami upload, di-download di sana, diolah secara cepat. Jadi kita aktual, terkini, dan real. Ya, dan itu menjadi sajian yang menarik sekali ya kalau kita nonton hasil produksinya teman-teman ini, 2 orang ini. Nah, mungkin ke depan mau seperti apa nih? Apakah timnya dari video NU Online ini kalian berdua terus atau seperti apa rencananya? Kalau kami sebenarnya manut produser, manut manajemen. Tapi yang ingin kami sampaikan ya bahwa ke depan media-media online NU khususnya ya, entah itu NU Online ataupun media yang lain, itu harus punya gairah, punya semangat bahwa dakwah kita tidak hanya soal berbicara agama, perdamaian, kerukunan dan yang lain sebagainya. Ini loh, kita harus melihat bahwa peran media itu kan adalah salah satunya adalah mendukung kebutuhan masyarakat kan begitu. Ketika ada musibah, jangan hanya melihat bahwa oh ini lahan untuk media, ini untuk mencari yang lain-lain kan begitu. Ada mungkin negatif seperti itu. Tapi yang kita harus lihat karena NU ya kalau medianya sudah tertata lah. Maksudnya bagaimana niatnya juga. Mungkin kita minggir ya. Nah itu kita harus pahami bahwa ini adalah sarana dakwah kita. Dengan kita meliput, dengan kita membuat berita yang baik, dengan kita memberitakan secara benar kejadian di masyarakat, kebutuhan apa, itu adalah sarana orang ingin menyumbang itu tahu kebutuhannya. Jangan sampai orang datang tapi justru mubadir,
Itu ya. Itu yang pertama. Kalau di sini kebutuhannya sekarang yang diketahui adalah pampers misalkan. Orang bisa kebutuhan orang pampers. Selimut karena cuaca dingin. Kami ya, ini pengalaman pertama wartawan kebencanaan. Nggak tahu prototipe yang harus disusun itu apa. Protap-protapnya itu apa. Kalau yang lain relawan bawa sleeping bag, kita mah nggak bawa. Gitu. Jadi menurut saya ini yang harus dipahami. Tapi sejauh ini lancar-lancar saja ya, tanpa persiapan yang begitu detail. Kalau saya sendiri sebenarnya di lingkungan sini itu terlalu dingin karena kita orang Jawa Tengah. Betul. Jawa Tengah bagian tengah. Ya, Kamu terbiasa juga, panas. Anak sini terlalu dingin. Iya. Jadi mungkin untuk ke depan nih teman-teman entah relawan atau media juga termasuk media tuh harus dipersiapkan hal-hal itu ya. Betul, harus. Ini penting Bang Kendi. Jadi harus keperluan pribadi tercukupi. Obat-obatan yang pokoknya obat-obatan pribadi lah, karena mungkin ada yang punya penyakit dan yang lain sebagainya, itu harus terpenuhi dulu. Jaket kalau kemanapun lah di ruang bencana itu harus dibawa. Kemudian kalau memang punya logistik seperti kopi, teh, seadanya secukupnya dibawa biar tidak merepotkan orang lain. Itu sih yang sebenarnya menarik sekali ya. Dan tentu saja dengan peliputan kalian berdua ini kita semakin tahu kondisi di sini dan bagaimana juga bentuk pertanggungjawaban untuk donatur sebenarnya ya, bahwa NU terus bergerak. Betul. Bukan cuma sekedar menggalang, tapi hasil penggalangan itu benar-benar disalurkan gitu. Karena tadi walaupun liputannya juga menyentuh hal-hal kondisi di lapangan, juga bagaimana sebenarnya relawan-relawan NU di sini terus bergerak, kayak membuat dapur umum, menyalurkan logistik dan sebagainya. Oke, siap. Itu saja mungkin perbincangan kita di Wakendi kali ini. Terima kasih Aldi dan selamat bertugas terus. Siap. Saya juga selamat bertugas untuk saya. Selamat bertugas juga Bang Kendi, karena Bang Kendi ini luar biasa jam terbangnya. Ya Allah. Gitu. Lama-lama aku lebih rendah ya. Aduh. Ini senior suhunya ini. Sebenarnya saya belajar banyak dari Bang. Oh, beliau juga udah semakin amazing. Jadi tonton terus YouTube-nya NU Online karena produksinya anak-anak muda yang hebat ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Wakendi episode lainnya dari Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.